Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbuna Arif dari Forum News Network. Senang sekali ini kita ketemu lagi di pertengahan bulan Ramadan. Semoga Anda semua yang menjalankan ibadah puasa tetap diberi kekuatan dan tetap semangat. Akhirnya ini terbuka juga bagaimana sih sikap Ibu Megawati terhadap pemerintahan Prabowo, sekaligus juga bagaimana hubungannya dengan Joko Widodo. Ini menarik ya karena dalam beberapa hari belakangan ini kan terjadi polemik antara Jokowi dengan kader PDIP berkaitan dengan kasus Hasto Kristianto. Nah, kalau selama ini kita cuma bisa menduga-duga sebenarnya bagaimana sih hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo dan dikaitkan dengan Jokowi, dan tentu saja kalau ngomong pemerintahan Prabowo itu kan sesungguhnya ini namanya pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, sekarang ini kita baru mendapat kepastian bahwa posisi atau instruksi dari Ibu Megawati terhadap para kader PDIP itu jelas bahwa mereka mendukung pemerintahnya Prabowo Subianto, tapi tidak Gibran. Ya. Artinya nama Gibran tidak disebut. Nah, penegasan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon. Ini ketika dia menggelar acara buka puasa bersama, itu dia menyatakan gini. Jadi ini arahan dari Ibu Ketua Umum melihat kondisi dan dinamika politik yang kita hadapi sekarang ini, bahwa PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Saya sengaja tidak menyebut Pak Gibran ya, kata dia. Dan kemudian ucapan ini disambut gelak tawa oleh yang hadir. Dan dia menjelaskan bahwa kenapa kok dia tidak menyebut nama Gibran. Karena alasan dia bahwa Gibran itu sudah dipecat dari sebagai kader PDIP. Kan Pak Gibran itu kan udah dipecat dari PDIP. Jadi ya bagaimanapun semua tahu kan sejarahnya. Jadi ini dalam posisi saya mengucapkan itu tadi sehubungan dengan itu. Bagaimana PDI Perjuangan ini dizalimi, bagaimana perlakuan hukum yang tidak adil, ini yang menjadi catatan kami bagi kader-kader PDI Perjuangan. Sesungguhnya info ini bukan hal yang baru ya, bahwa pemerintahan Prabowo itu didukung oleh PDIP itu clear kok ya, bolak-balik itu ditegaskan. Misalnya Puan Maharani waktu itu dia menyatakan bahwa PDIP itu mendukung Prabowo, pemerintahan Prabowo itu di eksekutif maupun di legislatif. Ini maksudnya nggak jelas ya, apa kok di legislatif juga, kalau di eksekutif clear gitu, tapi kalau di legislatif itu kelihatannya lebih pada posisinya Puan menyebutkan seperti itu. Artinya kalau di legislatif kan dia jadi bagian dari koalisi pemerintahan. Nah, hal yang sama juga banyak dikemukakan oleh kader-kader partai lainnya, termasuk juga misalnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dia juga menyatakan bahwa PDIP itu instruksi Ibu Megawati itu mendukung sepenuhnya pemerintahannya Pak Prabowo, dengan catatan bahwa ini kalau mereka boleh melakukan mengkritisi pemerintahnya Prabowo, tapi harus dengan solusinya. Jadi nggak boleh asal main kritik, main hajar saja. Kalau mengkritik sesuatu, solusinya apa? Itu kata Ahok. Jadi dari sini kita jelas bahwa posisinya memang sejak awal mendukung pemerintahan Prabowo. Tapi soal Gibran ini kan belum pernah terbuka Rapidin ini ya. Yang lain-lainnya kita bisa menafsirkan bahwa ya pemerintahan Prabowo yang didukung, tapi tidak termasuk Gibran. Tapi bahwa ada ucapan langsung bahwa instruksi dari Ibu Megawati itu hanya mendukung pemerintahan Prabowo tapi tidak Gibran, itu kan tidak pernah diucapkan. Jadi ini hal yang baru, apalagi kalau kita kaitkan dengan dinamika terakhir ini ya, dinamika terakhir ketika Sekjen PDIP Hasto Kristianto kemudian dijadikan tersangka, dan sekarang ini malah sudah jadi terdakwa karena dia sudah mulai di sidang perdana pada hari Jumat yang lalu di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan banyak kemudian yang menduga-duga ini hubungan dengan Pak Prabowo menjadi retak gara-gara kasus Hasto ini. Kenapa? Karena sebelumnya kan Ibu Megawati itu sudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo, setidaknya disebutkan sampai 2 kali pertemuan, bukan pertemuan ya, komunikasinya. Setelah rencana-rencana pertemuan itu selalu gagal, akhirnya mereka cuma berkomunikasi melalui video call. Setelah KPK akhirnya menetapkan Hasto sebagai tersangka dan kemudian bahkan menahannya, itu kan hubungan itu sempat memanas. Itu terlihat ketika kemudian Ibu Megawati menginstruksikan para kadernya untuk menunda mengikuti retreat.
Nah, ini kan jadi waktu itu kita banyak bertanya-tanya, kalau gitu bagaimana hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo ini? Apakah setelah Hasto ini akhirnya tetap dijadikan tersangka dan bahkan kemudian ditahan, itu kemudian hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo juga putus atau patah arang seperti halnya hubungannya dengan Pak Jokowi. Kita kemarin kan melihat bagaimana dramanya ya ketika retreat itu para kader PDIP itu banyak diantaranya yang tidak hadir. Banyak yang ikut hadir di retreat, tapi beberapa pentolan PDIP yang jadi kepala daerah termasuk Pramono Anung misalnya, kemudian juga Masinton Pasaribu memutuskan untuk tidak hadir di retreat dan ini menimbulkan ketegangan, jadi drama tarik menarik dan akhirnya setelah hari keempat itu ya dengan eh, ditengahi oleh dimediasi oleh Pramono Anung, rombongan dari kepala daerah PDIP itu hadir di eh, Magelang ya di Akademi Militer tempat retreat berlangsung. Bahkan mereka juga sempat mendengarkan pengarahan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Dan pada waktu itu kita tahu ketika pembekalan yang dilakukan oleh Gibran itu dilakukan secara tertutup. Kita menyimak misalnya penjelasan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kenapa alasannya tertutup ya karena katanya itu karena membagikan kiat-kiat sebagai kepala daerah dan itu sebaiknya tertutup gitu. Tapi banyak yang menduga ini khawatir kalau kemudian kader-kader PDIP yang mengikuti retreat itu membuat ulah gitu yang bisa mempermalukan Gibran. Apakah melalui pertanyaan atau bahkan kemudian walk out gitu waktu Gibran memberikan pengarahan. Tapi kan semuanya tidak terjadi. Kader-kader PDIP yang hadir karena anteng gitu ya menyimak pengarahan dari Gibran Rakabuming. Nah, ini dari situ kemudian kita bertanya-tanya, bagaimanapun juga kan ini kasus penundaan retreat yang dilakukan oleh Ibu Megawati itu kan berarti dia itu serangan juga terhadap Pak Prabowo. Apakah kemudian hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu juga ikut memanas setelah keputusannya untuk tidak untuk menunda para kepala daerah yang terpilih itu mengikuti retreat di Akademi Militer. Nah, dan kemudian kalau kita tahu juga hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP itu kembali memanas itu melalui polemik ini antara Deddy Sitorus, politisi PDIP dengan Jokowi. Deddy Sitorus kan menyatakan bahwa kenapa Hasto itu kemudian jadi terdakwa itu bersama dengan kemarin bersama dengan sidang perdana Hasto itu karena ya Pak Jokowi itu sebelum dia dipecat dari PDIP bersama dengan Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution itu Pak Jokowi sempat mengirim utusannya. Dan itu tak peristiwa tanggal 14 Desember 2024 yang lalu dan dalam pertemuan itu utusan yang tidak disebutkan namanya tapi sebenarnya kita bisa duga-duga siapa utusan itu dia menyatakan bahwa minta agar dia bersama anak dan menantunya bersama Gibran dan Bobi tidak dipecat dari PDIP dan kemudian Hasto itu mengundurkan diri. Kalau tuntutan itu tidak dipenuhi, maka ada 9 kader PDIP yang akan dijadikan tersangka. Gitu termasuk Hasto di situ. Tapi ternyata PDIP kan pada tanggal 15 Desember atau sehari setelah utusan itu bertemu dengan PDIP justru malah eh, Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP itu mengumumkan secara terbuka pemecatan Jokowi bersama anak dan menantunya. Jelas ini merupakan pukulan yang keras buat Jokowi, kendati pada tanggal 15 Desember itu dia sudah bukan lagi presiden. Ya, tapi tetap saja itu membuat Jokowi rupanya cukup terpukul dan kemudian karena itulah Hasto jadi tersangka. Ini versi PDIP seperti itu ya. Jadi ini merupakan balas dendam dari Jokowi. Nah, menanggapi atau merespon pernyataan dari Deddy Sitorus itu, kemudian Jokowi membantah keras. Bahkan dia menyatakan bahwa dia ini selama ini sudah dihina-hina, dijelek-jelekan, difitnah dan sebagainya. Dia selalu diam, tapi dia menyatakan bahwa kesabaran dia itu ada batasnya. Dan dia minta dibuka siapa utusan yang dia kirim itu karena menurut Jokowi dia tidak pernah merasa mengirim itu. Seperti saya sebutkan kemarin dalam konten-konten sebelumnya, ekspresi Jokowi kali ini beda. Meskipun tetap dengan nada yang datar, tapi kita melihat ekspresi Jokowi itu dia sangat geram, ya sangat marah karena dia dituduh mengirim utusan dan kemudian karena permintaan dia untuk tidak dipecat itu gagal berdampak pada
pentersangkaan dan kemudian sekarang ini didakwanya Hasto di pengadilan. Kalau kita urut-urut memang banyak kader-kader PDIP yang selama ini sebenarnya tersandra oleh kasus karena sudah pernah rumahnya digeledah oleh KPK, misalnya Herman Heri, Iksan Yunus dan sebagainya dalam kasus bansos. Tapi sebelum Hasto justru sudah ada kader PDIP yang ditahan lebih dulu, yakni disebutnya Mbak Rita itu ya, wali kota Semarang. Dia ditahan bukan dia sendirian, dia bersama suaminya. Itu kasus korupsi itu di Pemkot Kota Semarang. Di aroma balas dendam Jokowi itu kalau kemudian dikait-kaitkan dengan pernyataan dari PDIP sebelumnya, ya itu sangat kental. Tapi merespon ancaman Jokowi itu, Deddy Sitorus menanggapnya santai, santai saja. Dia menyatakan bahwa ya Pak Jokowi biasalah kalau ngomongkan sen kiri belok kanan gitu. Jadi artinya maksud dia nggak bisa dipercayalah omongannya Jokowi, dan itu katanya banyak buktinya kata Deddy Sitorus. Belakangan Deddy Sitorus malah menyatakan dia kalau Pak Jokowi mau apa dibuka ya, siapa nama utusannya itu dan siapa saja 9 kader PDIP yang jadi target itu, Deddy Sitorus malah ngajak Pak Jokowi ngopi-ngopi. Ini betul, saya kira ini akan membuat Jokowi makin panas. Setelah itu kita menduga-duga bagaimana sih hubungan antara khususnya antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo pasca Hasto dijadikan tersangka ini, karena setelah Hasto dijadikan tersangka bahkan sekarang dia menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta dengan tuduhan atau dengan dakwaan tepatnya kalau tadi pengadilan ya, karena dia menyuap bersama dengan Harun Masiku itu menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar 600 juta dan 400 juta uang di antara uang sogokan itu berasal dari Hasto. Kemudian dia juga melakukan obstruction of justice dengan menghilangkan barang-barang bukti berkaitan dengan Harun Masiku dan memerintahkan Harun Masiku untuk kabur. Hingga sekarang kan Harun Masiku itu sudah 5 tahun berlalu, 5 tahun lebih ini sekarang dia masih belum ketangkap juga oleh KPK. Karena itu pernyataan Rapidin tadi itu, Ketua DPP PDIP Sumut tadi itu menjadi konfirmasi bahwa kendati Hasto Kristianto sekarang itu jadi terdakwa dan kemudian kemarin Ibu Megawati sempat untuk meminta Pak kepala kader PDIP yang jadi kepala daerah untuk menunda kehadiran di retreat di Akmil Magelang, terjadi tarik menarik dan akhirnya kemudian mereka quote semua di Magelang. Itu terkonfirmasi sekarang bahwa ternyata sikapnya terhadap Pak Prabowo tetap ya mendukung pemerintahnya Prabowo tetapi tidak Gibran. Dengan posisi ini sekarang ini memang membingungkan ya posisi PDIP itu, apakah mereka bisa disebut sebagai oposisi? Nggak sepenuhnya juga. Kalau mereka disebut di dalam pemerintahan itu juga enggak juga. Apalagi kalau kita menyimak pernyataan dari Puan Maharani yang menyatakan bahwa PDIP itu mendukung pemerintahan Prabowo itu baik di eksekutif maupun di legislatif. Artinya mendukung pemerintahan, dan kalau kan di situ Gibran nggak bisa dilepaskan, dia paket dari pemerintahannya Prabowo, dan Pak Prabowo sendiri mengakui bahwa dia bisa menang Pilpres kemarin itu karena didukung oleh Pak Jokowi. Bahkan pasti Anda juga masih ingat bagaimana dia justru menyerukan yel-yel hidup Jokowi ketika dia berpidato pada hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17 beberapa waktu yang lalu. Jadi begitulah posisinya PDIP, tetap mendukung pemerintahnya Prabowo tapi tidak mendukung Gibran. Bagaimana kita menafsirkannya ini? Seperti dikatakan oleh Rapidin tadi bahwa mereka itu tetap menjalankan peran check and balance mulai dari DPR dari tingkat 2 sampai ke DPR RI terhadap pemerintahannya Prabowo. Kalau di Sumatera Utara tentu saja ini yang kita tunggu adalah sikap mereka terhadap Bobi Nasution. Dipastikan mereka juga pasti akan jadi oposisi di DPRD terhadap Bobi Nasution yang sekarang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Jadi ini kelihatannya memang seperti juga banyak diramalkan atau diprediksi oleh para pengamat, dan saya sendiri juga menyatakan berkali-kali rasanya untuk menyambung kembali ya hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi itu udah berat. Ini betul-betul patah arang, patahnya sudah berkeping-keping, jadi nggak bisa disambung lagi. Rujukannya jelas ya, komunikasi dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saja sampai sekarang itu masih belum pulih. Itu sebenarnya faktornya kalau kita dari sisi kita menyebutnya sepele, tapi buat Ibu Megawati itu sangat prinsip ya, karena Pak SBY itu dianggap berkhianat kepada Ibu Megawati karena tadinya menyatakan tidak akan maju pada Pilpres 2004, tapi ternyata dia kemudian maju berpasangan dengan Yusuf Kala
dan berhadapan dengan Ibu Megawati. Dan yang lebih bikin jengkel karena ternyata kemudian kan SBY memenangkan Pilpres itu lawan bosnya